Ya, halo anak-anak semuanya, khususnya kelas 10. Kita ketemu lagi dalam materi kimia. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, anak-anak semua yang mungkin sekarang sedang BDR, sedang PJJ, baik pembelajaran daring maupun luring, em, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang beberapa teori-teori tentang pengelompokan dari unsur-unsur. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron, baik pada kulit, pada subkulit, maupun pada orbital. Saya yakin kalian semua pasti sudah mahir ya, dan sudah paham tentang bagaimana cara untuk mengkonfigurasi elektron berdasarkan nomor atom yang dimiliki oleh unsur-unsur yang sudah kita kenal sampai saat ini. Nah, anak-anak semuanya, materi perkembangan SPU ini masih ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Karena materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang penentuan periode dan juga golongan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan konfigurasi elektron dan juga tentang perkembangan SPU. Baik, sudah siap ya kita untuk memulai pembahasan pada hari ini. Baik, anak semuanya, sampai dengan sekarang ini ya, mungkin kalian sudah mengenal tentang tabel periodik unsur. Nah, bagaimana sih kok bisa ada tabel yang eh, teratur itu? Nah, anak-anak semuanya, adanya tabel periodik unsur yang kita kenal sekarang ini, yang sudah terdiri dari 118 unsur ya, sampai sekarang sudah ditemukan sekitar sebanyak 118 unsur sampai dengan organeson. Itu tidak lepas dari jasa para ilmuwan-ilmuwan atau para ahli yang sudah mendahului kita sebelumnya. Nah, dalam pencetusan sistem periodik unsur pasti dimulai dengan teori-teori yang sederhana. Nah, di sini nanti ya, dengan Miss An, kita akan membahas tentang sejarah pengelompokan unsur. Karena pada dasarnya, tabel periodik unsur yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil dari klasifikasi ataupun pengelompokan dari unsur-unsur oleh para ahli kimia sebelum kita. Nah, menurut pengelompokan unsur-unsurnya, teori-teori dari sistem periodik unsur, yang pertama adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam dari unsur-unsurnya. Nah, ini dikemukakan oleh Lavoisier. Kemudian, lebih lanjut lagi, adalah teori triade Dobereiner. Nah, ini menurut Dobereiner. Selanjutnya, disempurnakan lagi oleh Newlands, yang disebut dengan teori oktav Newlands. Lalu, teori SPU oleh Mendeleev. Nah, ini sudah mulai sempurna, mendekati sempurna ya. Dan akhirnya sistem periodik unsur yang kita sekarang yaitu adalah SPU modern, itu dikemukakan atau dicetuskan oleh Henry Moseley. Nah, seperti apa penjelasan-penjelasannya ya, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, mulai dari yang paling sederhana, kita akan membahas teori SPU mulai dari yang paling awal yaitu ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Nah, beliau ini mengemukakan bahwa unsur-unsur itu dibedakan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Jadi sifatnya itu masih umum ya, jadi hanya logam dan juga hanya logam. Padahal sampai sekarang ini kita bahkan mengenal adanya unsur yang metaloid dan juga
semilogam. Nah, begitu. Pada saat itu, ya, pada saat Lavoisier mengemukakan teori logam dan non-logam ini, baru ditemukan sekitar 33 unsur ya. Dibandingkan sekarang itu sudah ditemukan unsur sebanyak 118. Ya, jadi sangat jauh perbedaannya. Begitu. Nah, kemudian menurut Antoine Lavoisier, jadi karena pengelompokannya ini dibedakan menjadi logam dan juga non-logam, maka Lavoisier mempunyai dasar ya. Jadi bahwa unsur logam itu sifatnya adalah berwujud padat pada suhu kamar ya, pada suhu 25 derajat Celcius, kecuali raksa. Jadi raksa itu dia wujudnya cair pada suhu kamar, kemudian mengkilap jika digosok. Lalu logam itu merupakan konduktor yang panas dan listrik yang baik, kemudian dapat ditempa. Kemudian, apa ciri-ciri dari non-logam? Ya, ciri-ciri dari non-logam ini adalah berupa zat padat, cair, maupun gas pada suhu kamar. Jadi lengkap untuk non-logam. Kemudian sifat keduanya adalah tidak mengkilap jika digosok, kecuali karbon atau intan. Nah, jadi untuk yang belum tahu bahwa sebenarnya intan itu sama unsurnya dengan karbon, begitu. Kemudian sifat selanjutnya untuk non-logam adalah bukan konduktor yang baik. Jadi merupakan suatu isolator, ya dia tidak bisa menghantarkan listrik dan panas. Dan yang terakhir adalah umumnya bersifat rapuh sehingga tidak dapat ditempa. Itu merupakan ciri dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, begitu teori SPU ya, teori pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu perkembangan SPU menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Nah, biasanya dikenal populer dengan istilah triade Dobereiner. Kenapa kok disebut dengan triade? Nah, kita simak penjelasannya bahwa menurut Dobereiner, setiap kelompok dari unsur-unsur itu terdiri atas 3 unsur. Jadi ada 3 unsur setiap kelompoknya. Makanya teori dari Dobereiner ini disebut dengan triade karena terdiri dari 3 unsur setiap kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih pengelompokan unsur menurut Dobereiner. Oke, kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini ada contoh ya, contoh tabel pengelompokan unsur menurut Dobereiner. Jadi ada triade pertama, triade 2, 3, 4, dan 5. Setiap triade itu terdiri dari 3 buah unsur. Misalnya, pada triade pertama itu ada litium, natrium, dan kalium. Triade kedua ada kalsium, strontium, dan barium. Triade ketiga silikon, selenium, dan telurium, dan selanjutnya sampai dengan triade kelima. Nah, kemudian apa ciri khusus mengapa Dobereiner ini mengelompokkan unsur tersebut menjadi 3? Apa dasarnya? Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, di dalam teori Dobereiner ini menyatakan bahwa unsur kedua dari triade tadi, memiliki sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Jadi setiap triade itu unsur yang di tengah itu memiliki sifat yang berada di antara unsur atas dan bawahnya, atau unsur pertama dan ketiga. Sehingga dari hasil penyelidikan Dobereiner menyatakan bahwa atom yang di tengah itu memiliki massa rata-rata unsur dari unsur pertama dan unsur ketiga. Oke, maksudnya apa sih dari pernyataan Dobereiner ini? Oke, lihat tabel berikut. Nah, ini tadi saya ambil salah satu contoh triade. Ini sepertinya triade kedua kalau nggak ketiga ya, yaitu
kalsium, strontium, dan barium. Nah, masing-masing dari unsur ini memiliki massa atom relatif ya. Untuk kalsium, massa atom relatifnya 40, untuk strontium itu 88, dan untuk barium itu 137. Nah, berdasarkan teori dari Dobereiner ini, massa strontium itu merupakan massa rata-rata dari kalsium dan barium. Nah, dari perhitungan ini, massa kalsium ditambah dengan massa barium dibagi 2, ternyata hasilnya adalah mendekati nilai dari massa atom relatif strontium yang berada di tengah. Itu merupakan dasar atau prinsip dari pengelompokan unsur-unsur oleh Dobereiner. Akan tetapi setelah dilihat perkembangannya, ternyata tidak semua unsur-unsur itu bisa bersifat seperti yang dikemukakan oleh Dobereiner ini. Jadi masih ada kelemahan ya, masih ada kelemahannya, dan juga ada beberapa unsur-unsur karena dulu siapa Lavasse itu sudah menemukan unsur sebanyak 33, itu tidak semuanya bisa masuk ke triade. Jadi ini mungkin kelemahannya dari teori SPU atau pengelompokan unsur dari Dobereiner. Baik, kita lanjutkan ke perkembangan teori SPU yang ketiga, yaitu dikemukakan oleh John Newlands ya, Newlands ini nama beliau, sehingga populernya ya teori ini disebut dengan oktav Newlands. Mengapa kok disebut dengan oktav? Nah, silakan simak penjelasannya. Nah, di dalam teori oktav Newlands ini, jika unsur-unsur itu diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Seperti yang kita tahu bahwa oktav ini diilhami dari tangga nada ya, di mana tangga nada itu mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan kembali lagi ke do. Jadi bisa dilihat ini merupakan tabel pengelompokan unsur dari Newlands, yaitu oktav Newlands, bahwa pada ini unsur yang pertama H, unsur kedua Li, dan seterusnya sampai unsur ke-7 O. Di sini unsur pertama itu sifatnya mirip dengan unsur ke-8. Kemudian unsur ke berapa ini? 15 ya, begitu. Jadi unsur kedua mirip dengan unsur ke-9. Nah, kenapa ini Newlands mengemukakan bahwa teorinya disebut dengan oktav? Karena ini ya, kita anggap ini tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, do-nya H, F, C, L ini memiliki sifat yang sama. Jadi unsur-unsur yang berada pada satu kolom ini sifatnya sama. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa teori dari Newlands ini disebut dengan teori oktav. Jadi mirip dengan tangga nada, begitu. Nah, akan tetapi bisa kita lihat ya di beberapa kolom itu ada unsur yang double. Misalnya di sini ada CO dan Ni, ada PT dan IR. Di sini ada BA dan V. Nah, ini merupakan salah satu yang masih belum dipecahkan dalam teori Newlands. Mengapa kok dalam satu kolom itu ada 2 unsur? Harusnya kan setiap kolom hanya terisi oleh 1 unsur. Baik, ini tadi teori SPU, perkembangan SPU oleh Newlands. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangan SPU menurut Dmitri Mendeleev yang biasa disebut dengan SPU menurut Mendeleev. Nah, anak-anak semuanya,
untuk perkembangan perkembangan SPU menurut Mendeleev ini sudah mendekati sempurna. Jadi menurut Mendeleev, sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari massa atom relatif. Maksudnya apa? Nah, maksudnya jika unsur-unsur itu disusun menurut massa atom yang meningkat ya, massa atom dari nilai yang rendah ke tinggi, maka unsur-unsur dengan sifat yang sama akan tersusun secara periodik. Ya, seperti apa sistem periodik unsur menurut Mendeleev? Kita simak tabelnya ya, seperti ini, seperti tabel biasa ya. Jadi ada daerah vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal itu disebut dengan golongan. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 sampai dengan golongan 8. Kemudian yang vertikal itu disebut dengan periode. Nah, di sini menurut Mendeleev ada 12 periode yang dikemukakan ya, dikemukakan oleh Mendeleev. Tapi bisa kita lihat bahwa ada beberapa ruang kosong. Misalnya pada golongan 2 ini masih kosong. Misalnya saja pada periode 5 dan golongan 3 dengan nilai negatif 68. Nah, di sini masih kosong. Ini masih belum ada unsurnya apa. Seperti itu. Nah, masih ada banyak tanda tanya di dalam sistem periodik unsur menurut Mendeleev. Masih ada yang kosong di sini di periode 9, jadi masih belum bisa menjelaskan. Mendeleev belum bisa menjelaskan mengapa ada ruang kosong di dalam tabel periodik yang beliau buat. Begitu. Nah, jadi masih ada kelemahannya walaupun di sini Mendeleev sudah mengemukakan adanya golongan dan juga periode yang sampai saat ini sudah kita pelajari, begitu. Oke, teori SPU menurut Mendeleev ini akhirnya disempurnakan oleh Lee. Nah, Henry Moseley ini mengemukakan teori SPU, periodik unsur modern, sistem periodik unsur modern yang sekarang kita kenal dengan tabel periodik unsur ya. Pasti semuanya sudah pernah melihat ya, sudah pernah mengetahui seperti apa bentuk atau wujud atau visualisasi dari sistem periodik unsur. Itu terdiri dari banyak unsur ya. Jadi bedakan ada periodenya berapa, golongannya berapa, sifat-sifatnya seperti apa, itu sudah lengkap berada di tabel periodik unsur tersebut. Nah, dasarnya ini dari Henry Moseley ini. Nah, kalau pada Mendeleev tadi, sifat kimia unsur itu didasarkan pada nomor massanya, massa atom relatifnya. Tapi pada Moseley ya, sistem periodik unsur ini sifat fisika dan kimianya unsur disusun berdasarkan nomor atom. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa nomor atom itu merupakan jumlah proton, ya kan? Jumlah proton. Jadi yang jadi acuan itu adalah jumlah protonnya. Kalau nomor massa itu kan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kalau unsur netral itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, begitu. Itu yang nanti yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan konfigurasi elektron. Begitu, ya. Jadi, menurut Moseley bahwa sifat periodik unsur itu berdasarkan nomor atomnya. Jadi kenaikannya itu berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dari nomor atom yang rendah sampai dengan nomor atom yang tinggi. Oke, mungkin semuanya sudah paham ya tentang wujud dari periodik tabel atau tabel periodik unsur modern. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan Mendeleev ada golongan yaitu lajur horizontal atau mendatar pada SPU. Di sini kalau tadi pada Mendeleev hanya mengenal sampai golongan 8, tapi kalau Henry Moseley membagi golongan ada 2 jenis, yaitu golongan A, yaitu golongan utama, dan juga B, yaitu golongan transisi. Di mana golongan A itu ada 1A sampai 8A, kemudian golongan B juga sama, 1B sampai 8B. Nah, di sini sudah cukup lengkap. Selanjutnya,
Untuk lajur vertikal atau yang tegak itu disebut dengan periode. Nah, di sini periode itu adalah, menentukan jumlah kulit dari masing-masing unsur ya, sesuai dengan teori atom Bohr. Jadi, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berada pada kulit tertentu atau lintasan tertentu. Nah, di sini sampai sekarang ini yang kita kenal adalah baru sampai kulit ke-7. Nah, jadi periodenya yang baru kita tahu adalah periode 1 sampai dengan 7. Nah, seperti ini, untuk bentuk atau visualisasi dari tabel periodik unsur yang didasarkan dari penemuan Moseley yang tidak, pemungkiri juga ini merupakan penyempurnaan dari teori atom Mendeleev ya. Jadi, mengapa kita mempelajari seluruh teori-teori ya, karena kenapa kita harus mempelajari teori Mendeleev? Padahal kita sudah mengetahui bahwa sistem periodik unsur menurut Moseley itu sudah sempurna, begitu. Karena kita harus tetap ya menghargai jasa dari para pendahulunya. Jadi Moseley ini, mmm, dalam mengemukakan atau menemukan tabel periodik unsur juga mmm, tidak lepas dari jasa Mendeleev, jasa Dobereiner, Octave Newlands, dan juga jasa dari Lavasse. Nah, begitu. Nah, seperti yang mungkin Miss Ann dulu pernah sampaikan bahwa, pengetahuan itu terus berkembang. Jadi mungkin teori SPU dari Moseley ini mungkin masih ada beberapa yang belum sempurna. Nah, nanti mungkin suatu saat akan ada penyempurnaan lagi karena pengetahuan itu berkembang ya. Pengetahuan itu tidak stagnan, dia terus berkembang sesuai dengan, perjalanan teknologi, perkembangan zaman. Nah, begitu. Baik, kita tadi sudah membahas tentang 5 teori perkembangan SPU. Saya yakin kalian pasti sudah paham ya tentang teori SPU berdasarkan, Lavoisier, kemudian Dobereiner, kemudian Newlands, lalu Mendeleev, dan yang terakhir Moseley. Oke, Miss Anita harap setelah kalian menyimak tadi apa yang Miss Anita terangkan, dan mungkin dengan bantuan beberapa browsing dan searching ya dari internet, kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Miss Anita kemukakan nanti ya. Jadi ini Miss Anita ada pertanyaan, ada challenge untuk kalian. Tadi kita sudah, menyimak ya, saya sudah menjelaskan tentang 5 teori perkembangan SPU, mulai dari yang sederhana sampai yang modern. Nah, coba sekarang pertanyaannya adalah, ya, carilah kelebihan dan kelemahan masing-masing pengelompokan unsur di atas. Jadi tugasnya kalian cobalah kalian cari apa kelebihan dan juga apa kelemahan dari pertama, teori pengelompokan unsur dari Lavoisier, kemudian dari Dobereiner, kemudian dari Newlands, dari Mendeleev, dan dari Moseley. Nah, silahkan untuk dicari, kalian bisa browsing, bisa searching, bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Dan mungkin sampai di sini yang bisa Miss Anita sampaikan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan di masa belajar dari rumah, di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.